Selamat datang kembali. Kali ini kita punya topik yang seru banget nih, dan mungkin ya cukup bikin penasaran. Ma'at Ali. Betul, lembaga pendidikan tinggi khas pesantren ini kan lagi banyak dibicarakan ya? Ya, apalagi sekarang udah dapat pengakuan resmi dari negara. Nah, yang jadi pertanyaan nih, apa sih yang bikin Ma'at Ali ini beda gitu dari kampus Islam lain? Pertanyaan bagus. Dan gimana juga caranya menjaga ruh pesantrennya itu di tengah tuntutan formalitas zaman sekarang? Nah, itu dia. Kebetulan kita punya bahan menarik dari Forum Intishar Dusturi Pendidikan Ma'at Ali yang baru aja digelar di Yogyakarta kemarin, akhir Juli sampai awal Agustus 2025 ya. Ya, betul. Forum penting itu, mereka bahas standar mutu baru sesuai KMA yang baru juga. Oke, jadi misi kita sekarang nih, kita coba gali inti diskusi di sana, biar kita semua dan Anda juga di rumah benar-benar paham apa sih posisi unik Mahat Ali ini. Yuk, kita bedah bareng. Mari. Oke, kalau kita lihat paparan dari Prof. Nur Ikhwan, dari UIN Sunan Kalijaga di forum itu, wah keunikan Mahat Ali ini emang bukan main-main kayaknya. Iya, beliau menyoroti posisi Mahat Ali itu setara universitas, tapi, nah ini kuncinya, misinya itu sangat spesifik. Spesifik gimana tuh? Fokusnya pada kaderisasi ulama. Jadi bukan sekedar mencetak sarjana agama biasa gitu. Oh, jadi lebih dalam ya, menyiapkan calon ulama penerus gitu. Tepat, lengkap dengan metode atau manhaj dan pendekatan yang khas pesantren banget, yang udah ratusan tahun umurnya. Jadi tujuannya emang beda. Menarik, menarik. Nah, yang menurut saya paling menonjol dari paparan Prof. Ikhwan itu soal penekanan pada metodologi klasiknya. Metodologi klasik, maksudnya? Jadi gini, standar mutu Mahat Ali yang baru ini, isinya bukan cuma soal aturan administrasi atau kurikulum modern aja. Enggak. Terus? Justru, mereka secara sadar memasukkan metode-metode penulisan ilmiah warisan ulama-ulama klasik. Itu loh, yang namanya tahqiq, terus taklik, syarah, sama hasyah. Wah, istilahnya agak berat nih. Bisa dijelasin sedikit nggak? Maksudnya apa aja tuh, biar kebayang. Oke, coba saya sederhanakan ya. Ini bisa dilihat kayak lapisan-lapisan kerja ilmiah yang mendalam ala pesantren. Bayangkan gini deh. Iya. Tahqiq itu kayak kita memastikan fondasi teksnya asli, valid. Semacam verifikasi kritis manuskrip gitulah. Oke, memastikan keaslian teks ya? Betul. Terus, taklik. Itu kayak kita ngasih catatan pinggir yang kritis. Nambahin konteks, atau mungkin perbandingan dengan teks lain. Catatan kritis. Lanjut? Lanjut, ada syarah. Nah, ini menguraikan teks utamanya secara komprehensif, mendalam. Menjelaskan makna, seluk-beluknya. Semacam penjelasan detail gitu ya? Iya, bisa dibilang gitu. Terakhir ada hasyah. Ini lebih lanjut lagi. Komentar di atas komentar syarah tadi. Bisa memperkaya atau bahkan mengkritisi syarah sebelumnya. Wow, kompleks juga ya lapisannya. Betul. Makanya ini bukan sekadar cara nulis biasa. Ini cerminan tradisi intelektual yang menekankan tanggung jawab, adab, dan keilmuan yang mendalam. Jadi, mengintegrasikan ini ke standar mutu formal itu langkah penting ya? Penting banget. Itu cara Mahat Ali menegaskan jati diri epistemologisnya, identitasnya. Tapi jadi intinya ya. Nah, pandangan ini kayaknya nyambung nih sama yang disampaikan Pak Mahrus, Kasubdit Pendidikan Mahat Ali. Oh iya, Pak Mahrus. Beliau kan menekankan. Iya, beliau bilang forum di Yogya itu bukan cuma sosialisasi aturan biasa kan? Lebih dalam dari itu. Betul. Semacam upaya membangun kembali kesadaran kelembagaan. Mahat Ali itu kan punya ruh, jiwanya, dan khittah, prinsip dasarnya yang khas banget. Cara berpikirnya, pendekatannya, itu nggak bisa disamain plek sama kampus umum gitu ya? Nah, itu dia. Nggak bisa. Dan ini nyambung ke gagasan kunci lain soal fungsi regulasi itu sendiri. Gimana tuh maksudnya? Pak Mahrus menyebutnya regulasi yang memerdekakan. Jadi regulasi itu harusnya memberdayakan, bukan malah membebani Mahat Ali. Oh, jadi tujuannya bikin mutu yang otentik, yang nggak mencabut Mahat Ali dari akarnya, dari tradisi pesantrennya gitu. Tepat sekali. Ini upaya sadar untuk menjaga identitas unik di tengah sistem pendidikan nasional kita. Lalu, gimana cara mereka mastiin ini jalan? Siapa aja yang terlibat dalam proses ini? Nah, ini juga bagian yang menurut saya unik.
Pak Mahrus menyoroti peran Majelis Masyayikh, itu Dewan Kiai Senior, dan juga Subdit Pendidikan Mahat Aliyah sendiri. Peran mereka gimana? Mereka itu hadir bukan sebagai, katakanlah, polisi dari atas yang ngatur-ngatur. Bukan. Tapi lebih kayak pelayan dari dalam. Pelayan dari dalam. Iya, jadi mereka mendukung Mahat Ali dari akarnya. Memfasilitasi, bukan mendikte. Ini kan model pendekatan kolaboratif yang menarik ya. Wah, iya juga ya. Mencoba menyeimbangkan antara tradisi yang kuat dengan formalitas sistem modern, jarang-jarang nih model kayak gini. Betul. Jadi suasananya lebih ke gotong royong ya, bukan top down. Dan forum itu sendiri kan dihadiri banyak pihak. Ada Majelis Masyayikh, Kemenak, para mudir atau pimpinan Mahat Ali, juga asosiasi-asosiasi terkait. Iya, lengkap pesertanya. Nah, hasilnya apa dari pertemuan besar ini? Ada kesepakatan apa gitu? Hasil utamanya adalah komitmen bersama. Itu yang penting. Semua pihak sepakat untuk menjaga hita Mahat Ali tadi. Menjaga prinsip dasarnya ya? Iya. Terus memperkuat mekanisme penjaminan mutu yang khas pesantren, termasuk metode-metode klasik yang tadi kita bahas itu. Oke. Dan bersama-sama membangun sistem pendidikan tinggi Islam yang kuat secara aturan, tapi juga tetap hidup secara ruhani dan ilmiah. Ada keseimbangan lah antara formalitas dan substansi. Oke. Jadi kalau kita simpulkan nih, buat Anda yang menyimak, Mahat Ali sekarang memang statusnya setara dengan perguruan tinggi lain, tapi jangan salah, ini bukan berarti jadi sama. Betul, kekhasannya dijaga ketat. Iya, fokus utamanya tetap kaderisasi ulama. Dan yang paling menonjol nih, metode keilmuan Islam klasik kayak tahqiq, ta'liq, syarah, hasyiyah, itu sekarang jadi bagian resmi dari standar mutunya. Ini gambaran menarik ya, bagaimana tradisi bisa bernegosiasi, bahkan membentuk standar modern. Iya banget. Dan ini mungkin bisa meninggalkan satu pertanyaan menarik ya untuk Anda renungkan lebih jauh. Apa tuh? Kalau kita lihat nih upaya Mahat Ali mengintegrasikan metode klasik yang kaya banget seperti tahqiq dan syarah ke dalam kerangka mutu modern, kira-kira gimana ya caranya bidang atau sistem pendidikan lain, mungkin di luar konteks keagamaan, bisa melakukan hal serupa? Maksudnya? Maksudnya, gimana mereka bisa melestarikan dan bahkan memformalkan pengetahuan atau metode tradisional unik mereka tanpa kehilangan esensi atau ruh aslinya di tengah arus standarisasi global sekarang ini? Wah, pertanyaan bagus tuh. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut mungkin.